Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pernah nggak sih kalian merasa semangat banget setelah nonton video inspiratif atau ikut seminar motivasi, tapi setelah beberapa hari rasanya semangat itu hilang begitu saja? Akhirnya, rencana yang sudah dibuat batal dan kembali ke kebiasaan lama. Saya sendiri pernah mengalami ini. Saya sempat merasa sangat termotivasi setelah mendengar ceramah atau membaca buku yang membangkitkan semangat. Tetapi, setelah beberapa waktu, motivasi itu melemah. Akhirnya, saya sadar bahwa motivasi saja tidak cukup. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana saya melatih konsistensi dengan membangun kebiasaan. Bukan hanya mengandalkan motivasi yang naik turun. Ini bukan sekedar teori dari buku atau seminar, tapi benar-benar dari pengalaman saya sendiri yang selama ini saya jalani. Kalau sahabat-sahabat semua ingin lebih konsisten dalam melakukan sesuatu, baik itu membangun usaha, belajar, atau aktivitas lain yang produktif, tonton di video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita terus bisa berbagi inspirasi. Jadi, apa sih sebetulnya motivasi itu? Motivasi adalah dorongan emosional atau alasan yang membuat seseorang ingin melakukan sesuatu. Bisa datang dari dalam diri atau dari luar diri. Tapi masalahnya, motivasi ini naik turun, sahabat. Hari ini mungkin sahabat merasa sangat semangat untuk mulai usaha atau membuat konten. Tapi besok atau lusa bisa jadi semangat itu hilang. Why? Kenapa? Karena motivasi bergantung pada perasaan dan situasi. Sedangkan kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara otomatis dan berulang-ulang. Kebiasaan tidak bergantung pada mood atau kondisi emosional. Kalau sesuatu sudah jadi kebiasaan, kita anggap kita akan tetap melakukannya meskipun sedang tidak bersemangat. Analoginya sederhana, sahabat-sahabat semua. Motivasi itu ibarat seperti gelombang laut. Kadang pasang tinggi, kadang surut. Kebiasaan ini seperti sungai, mengalir terus-menerus, meskipun kadang deras, kadang juga tenang. Saya dulu sering merasa harus menunggu momen mood yang bagus atau semangatnya itu datang sebelum memulai sesuatu. Tetapi setelah saya coba membangun kebiasaan, saya sadar bahwa yang penting bukan semangatnya, tapi tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Sekarang coba sahabat perhatikan, mana yang lebih sering terjadi? Motivasi belajar setelah ikut seminar, tapi seminggu kemudian hilang. Motivasi diet setelah lihat influencer, tapi 2 minggu kemudian balik ke kebiasaan lama. Motivasi bisnis setelah dengar kisah sukses orang lain, tapi berhenti setelah menghadapi kendala pertama. Ini karena motivasi hanya pemicu awal, bukan bahan bakar utama. Sementara kebiasaan, kalau sudah terbentuk, akan tetap berjalan, meskipun tanpa dorongan motivasi. Misalnya, saya sendiri punya kebiasaan untuk membaca aturan atau kebijakan baru yang berkaitan dengan desa dan ekonomi setiap hari. Awalnya berat, tapi setelah rutin, sekarang rasanya aneh kalau sehari saja saya tidak membaca buku atau melakukan riset tertentu. Nah, kalau sahabat ingin lebih konsisten dalam sesuatu, coba lakukan langkah-langkah ini. Pertama, mulailah dari yang kecil, jangan langsung pasang target besar. Mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Kalau ingin rutin membaca, mulailah membaca dari 5 menit dalam satu hari. Itu saja.
Atau kalau ingin berolahraga, mulailah 5 kali push up dalam satu hari. Atau tentukan yang kedua, tentukan jadwal tetap, jangan tunggu semangat datang. Tetapkan waktu yang khusus dan lakukan tanpa pikir panjang. Misalnya, selalu membuat konten setiap hari Senin dan Kamis tanpa alasan. Gunakan teknik atomic habit ya sahabat. Itu adalah gabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang sudah ada. Misalnya setelah sholat subuh, langsung baca 2-3 halaman buku. Yang keempat, hindari perfeksionisme atau jangan menunggu semuanya sempurna. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Misalnya, lebih baik membuat video sederhana tapi rutin daripada menunggu peralatan lengkap dulu baru dimulai. Yang kelima, evaluasi dan perbaiki secara berkala kalau ada hambatan. Jangan berhenti. Cari cara menyesuaikan kebiasaan agar tetap berjalan. Misalnya, kalau sibuk dan tidak sempat baca buku, bisa mendengar podcast edukatif sebagai gantinya. Jadi, kesimpulannya, motivasi itu bagus untuk memulai. Tapi kebiasaanlah yang akan membuat kita terus berjalan. Orang sukses bukan karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka tetap melakukan sesuatu meskipun sedang tidak mood atau tidak semangat. Saya pribadi sudah merasakan perbedaan besar setelah lebih fokus membangun kebiasaan daripada hanya mengandalkan motivasi. Kalau dulu saya selalu mencari inspirasi sebelum bertindak. Sekarang saya langsung bertindak meskipun tanpa motivasi. Dan hasilnya jauh, sahabat, lebih efektif. Jadi mulai sekarang, jangan menunggu motivasi, bangun kebiasaan yang bisa membawa kita ke arah tujuan. Kalau sahabat punya pengalaman sendiri tentang ini, tentang konsistensi ini, tulis di kolom komentar. Saya juga ingin tahu bagaimana sahabat semua menghadapi masalah konsistensi ini. Dan satu hal lagi, video ini bukan sekedar teori, ini murni pengalaman saya secara pribadi. Jadi kalau sahabat ingin mencobanya silahkan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.